Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umar Hidayat, mahasiswa program studi Hukum Agama Syariah, jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi, STAI An-Nawawi Purworejo. Dalam hari ini kita akan membahas pasal modal syariah. Di dalam pasal modal syariah, dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan. Karena dengan berinvestasi, harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Di dalam Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan terhadap harta yang dimiliki. Yang pertama ada investasi obligasi dengan sistem bunga yang diharamkan dalam keputusan manhaj. Kemudian krisis pasar modal di dunia dikarenakan lembaga keuangan internasional didominasi oleh kaum Yahudi. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka terciptanya pasar modal syariah. Dengan kehadiran pasar modal syariah memberi kesempatan bagi kalangan kaum muslimin maupun non-muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi yang halal. Kemudian perbedaan yang paling mendasar antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional terletak pada sistem pembagian laba. Pada pasar modal syariah adalah dengan sistem bagi hasil, sementara pasar modal konvensional menggunakan sistem bunga. Seperti contoh dalam pelaksanaan obligasi syariah, emitmen membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian peran atau pengaruh pasar modal dalam transaksi keuangan dan perekonomian negara. Efek syariah adalah efek di bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip syariah. Landasan hukum yang digunakan adalah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan hukum fikih. Surat-surat berharga yang ada di pasar uang adalah berbasis bunga dan ini diharamkan oleh Islam. Oleh karena itu, untuk menciptakan pasar uang yang bebas dari bunga dan bermanfaat bagi perbankan syariah atau perusahaan harus diciptakan instrumen pasar uang yang berbasis syariah. Dengan adanya instrumen pasar uang berbasis syariah, maka perbankan syariah dapat melaksanakan fungsinya secara penuh, tidak saja dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan jangka pendek, tetapi juga dalam berperan mendukung investasi jangka panjang. Jadi pasar modal bagi Islam adalah merupakan suatu kebutuhan dalam rangka meningkatkan stabilitas ekonomi suatu negara, dan kegiatan pasar modal tidaklah dilarang dalam agama Islam. Kemudian pasar modal sangat diperlukan untuk memobilisir dana masyarakat ke dalam aktivitas yang produktif dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pemilikan perusahaan publik. Pasar modal dikelola secara baik akan dapat memeratakan pendapatan masyarakat melalui pembagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan produktif oleh perusahaan publik. Pasar modal dapat memainkan peran yang penting dalam suatu perkembangan ekonomi suatu negara karena pasar modal dapat berfungsi sebagai yang pertama ada sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif. Kedua, sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Ketiga, pendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus kesempatan kerja. Keempat, mempertinggi efisien alokasi sumber produksi. Kelima, memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter. Karena pasar modal dapat menjadi sarana open market operation sewaktu-waktu diperlukan oleh sentral. Karena menekan tinggi tingkat bunga menuju suatu rute yang rasionalable. Ketujuh, sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. Dan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, bahwa tujuan diselenggarakannya pasar modal yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan tujuan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan yang diharapkan dari pasar modal adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang mencakup yang pertama ada pemerataan ekonomi, kedua peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudian ketiga stabilitas ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pandangan manhaj tentang pasar modal dan obligasi. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita tentang kegabahan dalam mencari dan memilih harta yang halal dan tidak memilah-milah pendapatan. Dalam sebuah hadis dijelaskan akan datang kepada manusia suatu zaman yang mana seorang tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari sumber dan cara yang halal atau dari sumber dan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang selanjutnya ada macam-macam saham berdasarkan sistem beroperasi.
Yang pertama ada saham perusahaan yang beroperasi dalam hal-hal yang halal dan baik. Modalnya bersih dari riba dan penyucian harta kotor saat tidak memberikan salah satu pemegang sahamnya keistimewaan materi atau pemegang saham lainnya. Menanam saham dalam perusahaan seperti ini adalah boleh secara syar'i, bahkan sangat dianjurkan dan disenangi karena ada manfaat yang diraih, kerusakan yang bisa dihindari pula. Kemudian yang kedua ada saham perusahaan yang beroperasi dalam hal yang diharamkan dan menjijikan atau modalnya merupakan harta haram dari manapun asalnya, seperti perusahaan-perusahaan minuman keras, baik produk ekspor maupun impor. Begitu juga modal perusahaan tersebut berasal dari riba ataupun harta kotor. Kemudian orang-orang yang berperan dalam minum keras sebanyak 10 kali. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan sesuatu yang diharamkan adalah haram. Kemudian yang ketiga ada saham perusahaan yang operasinya bercampur antara harta yang halal dengan yang haram. Seperti jika aktivitas dan modal perusahaan tersebut halal, hanya saja perusahaan tersebut memakai pinjaman ribawi untuk mendanai sebagai aktivitas atau operasional perusahaan tersebut berdasarkan akad-akad yang haram. Pada investasi obligasi, pemegang obligasi menikmati hak berikut. Yang pertama ada hak memegang bunga yang tetap sesuai dengan kesepakatan. Kedua, hak pengembalian nilai atau harga obligasi pada saat habis masanya. Ketiga, hak untuk mengedarkan obligasi dengan penjualnya kepada orang lain. Kemudian ada macam-macam pasar modal syariah di Indonesia. Yang pertama ada satu, sukuk atau obligasi syariah. Peraturan Bappepan dan LK nomor 9A nomor 13 memberikan definisi sukuk sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi, SUYU atau undivided share. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atau suatu aset atau proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan atau underlying asset. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin sesuai akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Kemudian yang kedua ada reksadana syariah. Dalam peraturan Bappepan dan LK nomor 9.A.13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaan yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997, ditandai dengan penerbitan reksadana syariah dana reksa saham pada bulan Juli 1997. Kemudian yang ketiga ada saham syariah. Pada saham syariah di sini keuntungan berupa bagi hasil kepada pemilik saham sesuai dengan konsep syariah. Perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Yang pertama ada pasar modal syariah, keuntungannya yang dapat dibagi dari investasi menggunakan sistem bagi hasil. Sementara pasar modal konvensional menggunakan sistem bunga. Kedua, indeks saham konvensional dan indeks saham Islam. Indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan halal haram. Sementara saham Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian ketiga, dalam pasar modal konvensional, instrumen yang diperdagangkan adalah saham, obligasi, waran, break, dan reksadana. Sementara dalam pasar modal syariah, instrumen yang digunakan adalah obligasi, break, dan sukuk, dan reksadana syariah. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Pasar modal sangat diperlukan untuk memobilisir dana masyarakat ke dalam aktivitas yang produktif dalam rangka meningkatkan dan memeratakan perekonomian rakyat. Penyelenggaraan pasar modal juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan publik. Pasar modal dikelola secara baik akan dapat memeratakan pendapatan masyarakat melalui pembagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan produktif oleh perusahaan publik. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, bahwa tujuan diselenggarakannya pasar modal yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan.
Dari awal hingga akhir kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.